Di musim-musim sulit kayak gini, kalian masih sering ngerasa stres nggak sih karena pekerjaan atau deadline yang numpuk, Tribuners? Nah, meskipun di tengah pandemi kayak gini, kamu masih kerja terus ya, Tribuners. Tapi jangan khawatir dan jangan diambil pusing ya. Bawa happy aja, yang kerja di kantor juga tetap semangat kesehatan ya. Nah, buat yang kerja dari rumah nih, juga jangan males-malesan ya, Tribuners. Mentang-mentang kerja di rumah, deket kasur, nanti terus bawaannya ke kasur terus gitu. Nah, tapi sebenarnya poinnya di sini adalah ketika kalian ngerasa tertekan karena pekerjaan, Tribuners. Banyak nih yang tertekan karena pekerjaan terus lari ke hal-hal yang negatif. Contohnya ke dunia malam buat cari hiburan atau bahkan ada yang sampai tercemplung ke obat-obatan terlarang. Nah, semoga Tribuners di sini bukan salah satu dari mereka ya, dan aku harap kalian bisa mengatasi masalah karena tertekan di kantor soal pekerjaan. Memes mau ajak Tribuners nih buat mengenali ciri-ciri kalian yang tertekan dalam pekerjaan. Nah, yang pertama ada sulit berkomunikasi ciri-cirinya. Nah, ketika kamu sudah terserang stres akibat pekerjaan, bawaannya malas sekali Tribuners buat berbincang dan ngobrol sama atasan ataupun rekan kerja ya. Nah, bibir terasa berat berucap, rasanya seperti kehilangan mood dan tidak bersemangat dalam komunikasi ya. Alhasil kamu hanya diam tanpa sepatah kata pun kalau ada di kantor gitu. Nah, jadi orang-orang yang lihat kayak, aduh tuh orang aneh banget, diem aja kenapa sih? Nggak taunya karena tertekan gitu. Nah, yang kedua ada kehilangan fokus. Nah, ciri-ciri lain stres karena pekerjaan adalah sulit konsentrasi. Kamu sudah kehilangan gairah untuk mengerjakan tugas kantor dan tak ada lagi semangat dalam bekerja. Mata dan tangan mencoba untuk tetap bekerja, menyelesaikan kewajiban, tapi hati dan pikiran entah kemana gitu, Tribuners. Jadi kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau Memes sih sering ya. Nah, yang ketiga ada suka datang terlambat atau tidak masuk kantor. Nah, kalau ini jangan sampai Tribuners, karena udah menyalahi peraturan ya kalau ini. Nah, saat stres datang, kamu jadi malas untuk berangkat ke kantor. Tidak lagi tiba di kantor tepat waktu. Misal masuk jam 8 pagi, tapi baru sampai kantor jam 11 dengan alasan ada urusan. Waduh. Begitupun keesok harinya, kamu akan mencari 1000 alasan untuk datang telat. Nah, ini jangan sampai terjadi, Tribuners. Kalau emang kalian bener-bener stres, ya seenggaknya peraturan harus tetap dipatuhi ya. Nah, selanjutnya ada nggak peduli dengan kesehatan dan penampilan. Waduh, jadi acak-adul nih kalau udah stres kayak gini. Namanya juga udah stres akibat pekerjaan, ke kantor aja males, apalagi memikirkan soal penampilan dan kesehatan. Pakaian, dandan yang seadanya saja ke kantor. Sikap cuek ini juga akan merembet ke kesehatan kamu. Waduh. Ya, jangan sampai ya kalian berpenampilan seadanya aja kalau di kantor. Karena kan kalau di kantor kan emang harus good looking gitu. Jadi kita nggak bisa pakai pakaian yang sembarangan gitu, Tribuners. Jadi kan nanti jadi nggak mencerminkan kita anak kantoran gitu. Nah, yang terakhir ciri-cirinya ada mudah marah. Waduh, hati-hati ya, stres karena pekerjaan bisa menyebabkan kamu lebih sensitif dan agresif. Bahasa kekiniannya, senggol bacok. Kalau kamu lagi bad mood akibat stres kemudian diganggu dengan hal-hal yang tidak disenangi, maka kamu akan bereaksi secara berlebihan atau mudah marah. Iya, ini betul banget. Karena kalau kita lagi nggak mood sama sesuatu, bisa jadi kita juga jadi sensitif banget, Tribuners, dalam menanggapi teman kita nih yang ngajak ngobrol, contohnya kayak gitu. Jadi kan, teman kan kita nggak bisa ya, kayak ngelihat, aduh nih orang lagi kenapa gitu. Jadi lebih baik ngomong kalau lagi ada apa-apa, biar nggak terjadi kesalahpahaman sama teman kalian gitu ya. Nah, cara mengatasi stres yang pertama ada ambil cuti dan pergi berlibur. Segera ajukan cuti ke atasan, ambil jatah cutimu dan pergi berlibur. Saat mengalami stres, kamu butuh waktu untuk melepas penat dalam waktu yang lama. Tapi kalau emang di kantor ya 3 hari itu udah lama sih ya, karena emang cuti kan maksimalnya kayak gitu ya. Di kantor kan juga beda-beda, ada yang 3 hari, ada yang seminggu kayak gitu. Cuman jangan terlalu lama karena nanti kalian akan ini nih, lupa sama caranya bekerja gitu. Nah, yang selanjutnya Tribuners ada istirahat, bersantai dan jalani hobimu. Jatah cuti sudah habis, kamu bisa menggunakan hari libur atau weekendmu untuk istirahat dan bersantai. Nah, layah-layah di rumah sambil bersantai, kamu juga bisa menghabiskan waktu dengan menjalani hobimu. Contohnya misalkan ada hobi bercocok tanam. Ya udah, nanam-nanam aja gitu. Karena kan sekarang lagi hits tuh tanaman-tanaman yang mahal-mahal. Kalian bisa tuh melampiaskan hobi kalian dengan beli tanaman-tanaman kayak gitu. Bagi orang yang berduit ya, tapi. Dan selanjutnya ada olahraga dan meditasi.
Olahraga dipercaya bisa meredakan stres Tribuners. Nggak perlu olahraga berat, cukup jogging maupun berjalan kaki berkeliling lapangan atau komplek rumah. Bisa juga yoga maupun meditasi untuk membantu menenangkan pikiran. Nah, ini bagus banget buat kesehatan kita ya Tribuners. Bisa kalian coba di rumah di masa-masa pandemi kayak gini contohnya. Selanjutnya ada luangkan waktu untuk diri sendiri Tribuners. Nah, me time itu penting loh demi menjaga kesehatan mentalmu. Jangan melulu memikirkan pekerjaan yang enggak pernah ada habisnya. Jadi selalu luangkan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan teman. Hidup itu sudah harus seimbang Tribuners. Kalau tidak, semuanya bisa kacau alias berantakan. So, tetap sehat ya guys. Oke Tribuners, kayaknya cukup segini aja ya saran yang bisa aku sampaikan. Jadi jangan lupa tetap dengerin Tribun News Podcast di Spotify dan YouTube channel kita tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa.